Ada yang bertanya seperti ini, Mas Didik, kenapa sih susah banget masuk di halaman satu Google? Saya sudah beli domain, saya sudah sewa hosting, saya sudah melakukan kata kunci yang saya targetkan. Ketika saya siapkan, saya tembak kata kunci tersebut, kok tidak juga muncul di halaman satu? Sebenarnya masalahnya di mana? Oke, baik teman-teman sekalian, saya akan bedah ya materi ini khusus untuk teman-teman sekalian, tapi syaratnya teman-teman tonton video ini sampai selesai agar teman-teman sekalian tidak salah kaprah atau salah nangkap dari apa yang saya sampaikan. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, ya baik teman-teman sekalian ya. Ini menarik ya bagi teman-teman yang sudah beli domain, sudah beli hosting, kemudian sudah melakukan kata kunci yang ditargetkan, sudah melakukan on page tapi tidak juga muncul di halaman satu. Sebenarnya masalahnya di mana? Ya, baik teman-teman sekalian ya. Jadi seperti ini. Sebelum teman-teman melakukan itu semua ya. Nah, walaupun sudah punya domain, sudah punya hosting, maka Google melihatnya itu website belum berauthority. Ya. Berarti kalau website belum authority gimana dong Mas Didik? Ya kita buat dulu authority-nya, kita naikkan dulu authority-nya, kita pancing Google agar Google sering nge-crawl website kita. Caranya gimana? Ya sering-sering update artikel, ya sering-sering ya bangun artikel-artikel yang berkualitas, ya sering-sering teman-teman sekalian share ke Facebook, sering-sering sampaikan ke teman-temannya, ini loh saya punya website, ini loh saya punya tulisan, sehingga dilihat oleh teman-teman yang lain secara ya share. Jadi di share oleh orang-orang, dibaca oleh orang-orang, menaikkan authority ya. Oke, kita akan bedah teman-teman sekalian ya. Ini pertama ya. Pertama yang wajib teman-teman pahami, teman-teman coba lakukan riset keyword dulu. Ya, riset keyword tuh gimana sih Mas Didik? Ya, teman-teman lihat berapa sih volume yang teman-teman targetkan. Ya, maka lihat dulu volumenya. Kalau saya riset, saya lihat pertama volumenya. Ya, kalau volumenya besar berarti ikannya banyak, kolamnya besar kan begitu. Itu volume. Kemudian yang kedua, siapa yang bermain di sana? All in title-nya. Banyak gak yang bermain di sana? Kalau banyak, ya kita lihat lagi yang ketiga, siapa kompetitor kita di halaman satu. Ya, kalau yang main banyak, kompetitornya banyak dan kompetitornya raksasa, mending ntar dulu deh cari yang lain lagi ya. Riset sampai ketemu berapa volumenya, siapa all in title-nya, kemudian banyak nggak kompetitornya ya. Maka tugas kita riset ini adalah carilah volume yang besar dan pemainnya sedikit. Itu polanya teman-teman sekalian. Kalau udah ketemu gimana Mas Didik? Nah baru yang kedua teman-teman lakukan on page. Ya, lakukan on page tuh ngapain Mas Didik? Ya teman-teman silakan, misalnya kita ketemu ada 2000 kata kunci yang kita targetkan, ya udah bikinlah konten di sana, bangun authority di sana seperti yang di awal saya sampaikan tadi. Ya, bangun konten dengan baik, bikin tulisan yang menarik, share ke Facebook, share ke IG story, share ke WA story, share ke Facebook grup-grup kita. Ya, kalau ada ilmu-ilmu yang bermanfaat sampaikan di sana. Ya, nulis judulnya pun tidak sekedar kata kunci, tapi masukkan kata kunci target plus clickbaitnya. Ya, oke, misalnya kemarin ya Argentina juara Piala Dunia, itu semua melakukan clickbait. Argentina juara Piala Dunia, Messi dapat penghargaan bla bla bla. Argentina juara Piala Dunia, Ronaldo mendapatkan kritikan pedas. Itu Ronaldo mendapatkan kritikan pedas disebut clickbait. Piala Dunia juara yaitu Argentina, itu namanya kata kunci. Oke, sudah buat judul, buat artikelnya. Kalau saya artikelnya semakin berkualitas semakin bagus. Berkualitas plus panjang bagus. Ya, dihubung-hubungkan dengan yang sedang relate, maka sebaik-baik konten itu adalah konten yang sedang viral. Apa sih yang sedang viral yang bisa kita bahas? Itu untuk menaikkan authority. Apa sih konten yang sedang relate? Apa sih yang konten sedang relate yang bisa kita bahas? Itu untuk menaikkan authority. Apa sih konten yang disebut dengan evergreen, yang dicari orang dari dulu sampai sekarang, yang masih topiknya masih dibahas dari dulu sampai sekarang? Itu strategi untuk menaikkan authority. Kalau authority sudah naik, on page sudah sesuai, maka enak. Posisi kita akan diprioritaskan oleh Google
tapi on page-nya benerin dulu. Oke, kita bedah nih on page-nya nih. Judul kita masukkan kata kunci target. Paragraf pertama, siapkan kata kunci target di paragraf pertama. Kenapa Mas Didik paragraf pertama? Ya karena kadang Google itu mengambil nyekraul gitu deskripsi atau meta deskripsi itu di paragraf pertama. Seringnya, bukan tidak pernah, seringnya begitu. Maka amankan dengan kata kunci target kita letakkan di paragraf pertama. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman buat artikel semakin panjang, semakin berkualitas, semakin bagus. Makanya saya kalau lihat kompetitor 1000 kata, saya 2000 kata. Kalau kompetitor 2000 kata, saya 4000 kata. Harus 2 kali lipat kalau saya begitu prinsipnya. Nah, yang keempat, teman-teman sekalian masukkan ya, istilahnya ada namanya H2, H3. Ya, H1 udah jelas judul, H2-nya itu apa? Subjudul. Subjudul itu apa? Kata kunci target plus kata kunci spesifik. Ya, misalnya saya cerita tentang Piala Dunia ya. Argentina juara Piala Dunia. Nah, situ buat strategi Argentina juara Piala Dunia. Ya, silakan, itu namanya H2. H3 gimana? H3 1 titik. Ya, bermain dengan tiki taka versi Messi. Yang kedua, mereka melakukan counter attack yang bagus. Nah, misalnya contoh ya. Itu namanya H3. Poin-poin penting di dalam artikel namanya H3. Oke, kita masuk yang kelima. Masukkan foto target ya, foto di dalam artikel tersebut, tapi jangan ambil dari Google teman-teman sekalian. Foto yang teman-teman cekrek sendiri atau yang teman-teman edit, boleh, silakan. Masukkan ALT text-nya kata kunci target. Sebenarnya kenapa sih Mas Didik dikit-dikit kok kata kunci target harus disisipkan? Karena ya Google ini yang masih semi-semi robot teman-teman sekalian. Dia menyekraul dari kata kunci yang kita targetkan itu yang dijadikan on page. Makanya saya selalu bilang hati-hati dengan on page. Ya, karena Google melihat apa sih yang dia kata kunci yang dia targetkan. Salah kata kunci, salah sasaran. On page itu sama kayak kita beli karcis. Teman-teman beli karcis ke Surabaya berharap turun di Jakarta, nggak akan mungkin gitu loh. Maka on page-nya benerin dulu tuh. Oh, targetnya kemana, kata kunci targetnya kemana, meta titelnya kemana, meta deskripsinya kemana. Oke ya, itu foto masukkan. Yang keenam, internal linknya semakin banyak semakin bagus. Saya senang ada orang yang ketika nulis tuh internal linknya banyak, dihubung-hubungkan dengan artikel-artikel yang lain. Boleh Mas Didik, boleh. Siapa yang melarang gitu? Bahkan saya sampai bilang internal link semakin banyak semakin bagus. Ya, outbound link gimana dong Mas Didik? Nah, yang ketujuh outbound link. Outbound link ini pentingnya apa? Pentingnya ini adalah sebagai referensi artikel kita. Kalau teman-teman di dalam artikel menyebutkan kuantitatif 20% data menyebutkan, itu harus menyebutkan sumber teman-teman sekalian. Ya, kalau menyebutkan sumber mau nggak mau kita masukkan outbound link, betul kan? Dan Google akan melihat referensinya, outbound linknya bagus, berarti itu yang diakui. Oke ya. Nah, itu disebut dengan apa? Disebut dengan on page. Kalau sudah dilakukan on page, kalau sudah sering update artikel, kalau sudah membangun authority-nya sudah bagus, maka selanjutnya apa? Cek. Tugas kita cek tuh. Oh, ini halaman 1, oh ini halaman 2, oh ini yang terlempar. Nah, yang terlempar maka butuh namanya backlink, butuh namanya link building. Lakukanlah link building teman-teman sekalian. Nanti akan kita bedah secara umum untuk melakukan link building. Link building itu adalah backlink. Ya, kita mendapatkan backlink atau rekomendasi dari website lain sehingga Google menganggap website kita itu mendapatkan rekomendasi yang bagus sehingga dinaikkan oleh Google. Intinya begitu teman-teman sekalian. Ya, kayak saya misalnya tiba-tiba ada salah satu wali kota ngomong kalau belajar SEO belajar tuh sama Mas Didik, otomatis nama saya naik. Sama website juga sama polanya, itu ya seperti strategi marketing gitu ya. Oke, begitu teman-teman sekalian, saran saya seperti itulah cara agar kita bisa memenangkan kata kunci target di halaman 1 Google. Kita nggak salah arah. Ya, cuman kita kurang strategi, kurang cara, konsepnya seperti apa sehingga website kita tuh turun. Ya, nggak mungkin Google itu ya tidak ada penyebab yang menyebabkan website kita turun. Pasti ada salah satu cara, ya, ada salah satu penyebabnya apa. Misalnya authority kita turun ya, trafficnya juga turun ya, pecinta website kita juga sudah menurun gitu kan, yang baca artikel kita juga turun. Ya itulah menyebabkan ini
kayaknya kurang bagus ini, akhirnya diturunkanlah peringkat kita. Oke, begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.